Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tentu saja, pada saat ini, suara gemericik terdengar oleh Ye Chen, teman kecil, buka kunci pengekangan wadah besi dan biarkan aku keluar. Mendengar itu, Ye Chen tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah wadah besi yang tidak jauh, karena suara itu datang dari dalam wadah besi. Di depan jarak ini, Ye Chen masih bisa melihat lelaki tua itu disegel dalam wadah besi. Dia telah berdiri, sekarang menatap dan Mo di luar. Senior, Ye Chen membuka mulutnya, bertanya-tanya kapan lelaki tua itu bangun. Dia memiliki tubuh perlindungan Raja Iblis, kamu tidak bisa melawannya. Buka kunci larangan wadah besi dan biarkan aku keluar. Kata-kata lelaki tua itu sangat lembut, dan luar biasa tua dan kuno. Ye Chen mengerutkan kening, melirik sosok besar seluruh tubuh dan Mo, matanya menyipit sejenak, dan sepertinya melihat beberapa petunjuk, tidak heran kekuatan tempur melonjak. Berpikir dalam hati, Ye Chen juga diam-diam menggambar taktik, dan membuka kunci larangan wadah besi. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, Ye Chen tidak bisa melawan dan Mo sama sekali, lebih tepatnya, Ye Chen tidak bisa melawan tubuh perlindungan Raja Iblis. Setelah pengekangan dicabut, wadah besi berdengung dan bergetar, lelaki tua itu melangkah keluar, melambai dan menarik tombak perang hitam yang menusuk tubuh Ye Chen, dan kemudian berdiri diam di sana, melihat dan Mo dengan tenang. Di seberangnya, melihat lelaki tua itu muncul, dan Mo tiba-tiba berhenti, menatap lelaki tua itu sejenak, karena dia dapat melihat bahwa lelaki tua di depannya itu tidak sederhana. Meskipun dia terlihat seperti manusia, dia tahu bahwa itu adalah orang tidak sederhana. Siapa Anda? Dan Mo menatap dingin pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu berkata, Raja Pil, keturunanmu, ini sangat menakjubkan. Orang tua itu berkata, kata-katanya lembut dan lembut, tanpa sedikit pun desahan. Ye Chen berkata, lelaki tua itu di era yang sama dengan Raja Pil. Di sini, penampilan Ye Chen terkejut. Ini, Ye Chen sedikit pusing, berpikir bahwa senioritas dan Mo sudah cukup tinggi. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa ada orang lain yang lebih tinggi darinya, dan orang itu masih dikunci di dalam wadah FC oleh Ye Chen. Siapa Anda? Dan Mo berkata dengan keras, dan dia tidak bodoh. Dia juga mendengar arti kata-kata lelaki tua itu, yaitu kalimat itu, yang membuatnya merasa cemas karena perkataan lelaki tua itu buat hatinya merasa tertekan. Orang tua itu tidak berbicara, hanya mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata, panggillah mastermu, kau bukan lawanku. Yu Jiang, Kai masih ingin bersembunyi tidak berani menatapku. Orang tua itu tersenyum sedikit. Sedetik kemudian, sosok dan Mo diambil alih kesadarannya oleh sosok besar tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik, Raja Ouyang Shizun, kamu benar-benar mengejutkanku. Raja Ouyang tersenyum sedikit dan tidak berbicara, satu mata sudah cukup untuk mewakili segalanya. Kamu masih hidup ternyata. Yu Jiang tersenyum pelan. Raja Ouyang berkata, bukankah aku masih hidup berlaku Raja Senior Iblis juga masih hidup? Raja Iblis berkata, karena kau masih hidup bergabunglah dengan domain iblisku, kita akan menguasai dunia. Raja Ouyang itu tersenyum lembut, dan berkata, aku lelah dan ini bukan waktu kita lagi. Raja Iblis berkata, ini tidak seperti Raja Ouyang, yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan tentara hantu dan tentara kuil di masa lalu.
Suara Raja Iblis sangat keras, bergema. Ini bukan waktu kita, mengapa kita harus memaksanya? Raja Ouyang memandang Yu Jiang. Yu Jiang berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar bersedia? Kamu dan aku adalah orang yang sama. Jika tidak ada Kaisar Yan di era ini, kau dan aku akan menguasai dunia ini. Raja Ouyang tersenyum. Tapi tidak peduli seberapa besar penyesalannya, itu akan berangsur-angsur memudar dalam perubahan waktu. Teman-teman lama dan mantan musuh saya berubah menjadi tulang selama bertahun-tahun. Apapun kultivasi tertinggi dalam hidup ini, kita semua adalah generasi tua, dan kemuliaan kita telah lama terkubur di zaman kita. Yu Jiang berkata, selama kita hidup, kemuliaan akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Raja Ouyang berkata, kamu hanya ingin membuktikan bahwa kamu lebih baik dari Kaisar Yan, selangkah demi selangkah, melakukan segala upaya, dan bersumpah untuk menjadi Raja Chu, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa Kaisar Yan tidak lagi di masa lalu, kau pun tidak bisa lagi melihatnya. Raja Ouyang, kata-katamu hari ini mengecewakan, Yu Jiang mencibir. Aku sudah menjadi orang yang berdarah. Ekspresi Raja Ouyang tenang, dan ada kelelahan dan perubahan di wajah tua itu. Jadi, kamu memutuskan untuk menghentikanku. Mata Yu Jiang tajam. Raja Outing berkata, jika kau pergi setelah menerobos kultivasi tertinggi, aku secara alami tidak akan mengajukan pertanyaan, tetapi jika Anda hidup dengan kejahatan di zaman ini, aku akan mengurusnya. Raja Iblis berkata, kalau begitu aku akan melihat hari ini, apa yang kamu lakukan untuk menghentikanku. Mata Yu Jiang dingin dan dia menyampaikan pesan itu kepada Dan Mo, bunuh dia. Setelah mendengar itu, Dan Mo tertegun sejenak. Sekarang dia tahu bahwa Raja Ouyang adalah musuh Raja Iblis, dia secara alami sedikit takut, benar-benar menghadapi Raja Ouyang. Bunuh. Yu Jiang memerintahkan lagi. Mendengar ini, mata Dan Mo dingin, tiba-tiba melangkah maju. Raja Ouyang menghela nafas, perlahan melambaikan tangannya, dan menepuknya dengan telapak tangan kosong. Meskipun telapak tangan tampak biasa, itu mengandung banyak perubahan, tetapi itu adalah pukulan untuk kembali ke alam. Boom! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan Dan Mo tertegun dan mundur. Seperti dia, Raja Iblis di luar tubuhnya juga melangkah mundur. Melihat pemandangan ini, Ye Chen, yang telah melarikan diri, tidak bisa menahan nafas, dan tanpa sadar memandang Raja Ouyang, apa asal-usul lelaki tua ini, dan itu keterlaluan. Boom, boom. Ketika Ye Chen bergumam, Dan Mo menembak lagi. Dan Raja Ouyang telah melangkah keluar satu langkah. Boom, boom, gemuruh. Segera, raungan menakutkan terdengar di atas langit ketiadaan, dan adegan pertempuran itu luar biasa luas. Ye Chen menatap langit, Dan Mo dan Raja Ouyang, kekuatan tempur berada di luar imajinasinya. Ada langit di atas langit, melihat kekuatan itu, Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Boom, boom, gemuruh. Di kejauhan, Dan Chen dan Dan Yi masih membombardir arai itu. Tanpa Dan Mo memegang kendali arai, tekanan arai tiba-tiba berkurang, dan arai berada dalam batas. Melihat ini, Ye Chen mengalihkan pandangannya dari langit dan mengangkat pedang naga. Hentikan dia. Segera, seseorang berkata dengan keras. Segera, lebih dari selusin sosok hitam dibantai dari segala arah oleh Ye Chen. Aku tidak bisa mengalahkan Dan Mo, tapi aku bisa mengalahkan kalian semua. Ye Chen mencibir, sangat kuat, tanpa pertahanan apapun, menebas pasukan domain iblis.
Pada saat ini, serangan selusin orang kuat lainnya juga tiba, dan mereka dihancurkan ke Ye Chen dalam urutan apapun. Melihat pembunuhan Ye Chen, total 20 orang kuat bergegas keluar. Kalian hebat. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya. Yang perlu lakukan hanyalah menerobos. Di malam yang gelap, dunia sangat tenang. Di langit, pertempuran antara Raja Ouyang dan Danmo akan segera terjadi. Boom, boom, dunia bergetar begitu perang pecah. Tentu saja, dapat dilihat bahwa orang yang melawan Ye Chen lebih dari 100 orang. Terlebih lagi, mereka memiliki kekuatan tempur hebat. Sudah hampir waktunya, mengapa bala bantuan belum tiba? Ye Chen menyerang sambil menghindar. Ye Chen tidak berani sembarangan. Jika tidak, akan terkena gelombang serangan gabungan. Di sisi lain, Dan Chen dan mereka juga ditekan satu sama lain. Meskipun mereka adalah alkemis, mereka tidak pandai bertarung, belum lagi pihak lawan memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, yang membuatnya lelah untuk mengatasi darah. Xuan Nu, apa kamu tersesat? Ye Chen mengutuk diam-diam, dan di detik terakhir, segera, 9 orang kuat mengepung Ye Chen, dan bersama-sama mereka mengorbankan segel kuno berdarah, menekan Ye Chen. Ye Chen menghancurkan segel kuno berdarah di tempat, dan peta Kyushu Suantian menyapu, dan 9 orang kuat domain iblis terkejut. Namun, bala bantuan kota alkemis tiba, dan situasinya berbeda. Benar saja, dalam pandangannya, ada awan dan kabut bergulung-gulung di kejauhan yang bisa dia lihat, dan suara langit bergemuruh. Ada ribuan tentara dan kuda dalam pasukan yang berlari kencang. Bala bantuan telah tiba, dan Chen menghela nafas lega, menyerang lebih cepat. Dibandingkan dengan Dan Chen dan yang lainnya, wajah orang kuat di alam iblis tiba-tiba menjadi jelek, karena pasukan kota alkemis sangat banyak dan kuat melebihi pasukan domain iblis. Dan Mo juga melihat ini dalam pertempuran di langit dengan Raja Ouyang, dan wajahnya tiba-tiba jatuh. Meskipun Dan Mo memiliki kekuatan Raja Iblis dan kekuatannya, dia tidak tahan terhadap banyak orang. Jika ini dikepung, maka tidak sesederhana itu. Ayo hajar musuh. Di bawah, teriakan sudah terdengar. Seorang pemuda berambut putih memegang pedang pembunuh emas adalah yang pertama membunuh. Pedang membelah pedang dunia dan orang kuat di alam iblis, hampir terbelah di tempat. Mundur. Segera, seorang pria kuat domain iblis berteriak keras. Sekarang situasi pertempuran sangat jelas, pasukan kota alkemis tiba. Tidak akan bisa mengatasinya dan mundur adalah pilihan mutlak. Segera semua pasukan domain iblis mereka melompat keluar dari pengepungan sebelum tentara kota alkemis mengepung mereka. Kemana harus pergi? Ye Chen bergegas tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ya, saat Ye Chen melangkah lebih dari 100 kaki dalam satu langkah, wadah besi kekacauan dan peta Kyushu berkorban bersama, memperlihatkan kekuatan ilahi yang kuat, memenjarakan satu sisi dunia, dan tekanannya begitu kuat sehingga semua anggota alam iblis tercengang. Itu adalah waktu sesaat yang akan memberi tentara kota alkemis waktu yang berharga. Kelilingi musuh. Dan Chen berteriak. Tanpa perintahnya, pasukan kota alkemis juga telah menyelesaikan tren pengepungan, menjebak ratusan domain iblis di tengah. Gelombang gerakan besar telah tersapu, dan banyak pasukan alam iblis telah meledak menjadi kabut darah di tempat, dan yang kuat juga telah terkena. Pertempuran berikutnya jauh lebih sengit, karena barisan kuat tentara kota alkemis dan mengepung pasukan domain iblis di tengah. Pasukan domain iblis yang kuat tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk berbalik,
jumlahnya berkurang dengan cepat. Brengsek. Di atas langit, wajah Dan Mo sedikit terdistorsi, dan dia ingin menarik diri dan mundur, tetapi diblokir oleh Raja Ouyang. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran tanpa ketegangan. Selama 5 menit, semua pasukan alam iblis terbunuh dan tidak ada yang selamat. Untuk alasan ini, tentara kota alkemis juga membayar harga yang kecil. Melihat bahwa pasukan alam iblis telah terbunuh sebanyak mungkin, Ye Chen merasa lega. Apakah kamu baik-baik saja? Xuan Nu datang, melihat ada darah di tubuh Ye Chen, dan masih ada kekhawatiran di mata yang indah itu. Aku tidak bisa mati begitu saja. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, menggunakan sumber ekaristi untuk menghilangkan sisa pembunuhan di tubuh. Di satu sisi, Ye Chen memandang langit, di mana pertempuran masih sengit. Ye Chen, siapa senior ini? Dan Chen datang, melirik Raja Ouyang di langit, dan menatap Ye Chen. Entahlah. Ye Chen merentangkan tangannya, aku membawanya keluar dari lubang hitam di luar angkasa. Dia sezaman dengan Raja Pil, dan mereka pasti terkenal dengan generasi hebat mereka. Dan Chen menarik napas dalam-dalam. Boom, boom. Ketika keduanya berbicara, Void Array kota alkemis telah meledak ke langit, dan kekuatannya begitu kuat sehingga Dan Mo tidak berani menghadangnya. Dan di sini, tentara kota alkemis tidak menganggur, dan telah mulai membentuk lingkaran hukum pesona, mengelilingi bagian dunia ini, hitam dan putih satu demi satu, bersumpah untuk membunuh Dan Mo di sini. Apakah aku benar-benar akan mati? Melihat dirinya dikepung, Dan Mo meraung pada Raja Ouyang. Raja Ouyang tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengambil gambar galaksi dengan satu telapak tangan. Dia mengguncang Dan Mo dan memuntahkan darah ke belakang, dan bahkan sosok besar Raja Iblis itu redup. Dan Mo baru saja menghentikan sosoknya dan serangan luar biasa datang. Kemarahan Dan Mo menyapu langit dengan satu telapak tangan, dan serangannya dihancurkan oleh satu tangan, tetapi dia tidak bisa dikalahkan oleh kedua tinjunya. Dia masih terluka, dan hukum dan ketertiban luar iblis besar itu hampir meledak. Bunuh. Orang kuat kota alkemis semuanya terbuka, dan babak baru serangan dimusnahkan lagi. Ketika dia melihat ini, penampilan Dan Mo sangat berubah, dan tidak bisa menghadapi begitu banyak orang. Saat ini, Dan Mo melakukan pengorbanan untuk melindungi dirinya sendiri dan melompat keluar dari pengepungan. Tetap di sini, Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, menyerang Dan Mo, mata kiri mata roda abadi sudah terbuka, dan mengarah ke kepala Dan Mo. Amaterasu. Dengan bisikan samar di hatinya, jejak mata roda abadi juga berubah sedikit, dan seberkas darah tumpah dari matanya. Di tempat, kepala Dan Mo terkena jurus terlarang mata roda abadi dan kemudian api hitam dinyalakan. Api hitam sudah muncul, melarutkan kepalanya, dan kecepatannya tidak lambat. Ini, apa ini? Mata Dan Mo penuh ketakutan, dia tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki kekuatan yang aneh, dia jelas merasa kepalanya menghilang, yang paling aneh adalah dia tidak bisa merasakan sakitnya. Ini mata roda abadi, Raja Ouyang memandang Ye Chen dan tidak bisa menahan gumaman. Ini adalah jurus terlarang Ye Chen. Orang-orang di kota alkemis memandang ketakutan pada api hitam yang masih menyala di kepala Dan Mo. Mereka semua mencium bahwa api hitam itu sangat aneh, dan sekarang dapat dilihat bahwa itu benar, api hitam itu tidak bisa dipadamkan. Apa? Dalam sorotan, Dan Mo berteriak memegangi kepalanya. Dia memindahkan berbagai jurus, tetapi dia tidak bisa menahan api hitam.
Dia hanya bisa melihat kepalanya larut. Ye Chen mulai lagi menyerang, musuh seperti ini tidak boleh dilepaskan. Tentu saja, tepat ketika serangan pedang hendak menyentuh kepala Dan Mo, pusaran darah aneh muncul, penuh dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Melihat ini, Ye Chen buru-buru mundur, dan ketika Ye Chen pergi menemui Dan Mo lagi, dia sudah terlibat dalam pusaran air darah dan menghilang. Metode rahasia apa ini? Ye Chen mengerutkan kening, dia merasa paling jelas. Jika tidak mundur ke sebelumnya, mungkin Ye Chen juga akan tertelan pusaran merah, siapa yang tahu pusaran darah apa yang terhubung ke bidang apa. Saat Ye Chen mengerutkan kening, suara dingin dan agung menembus dunia. Penguasa Yan Huang, Raja Iblis akan datang untuk mengambil kepalamu. Akan